Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manadita dengan NIM 092 dan saya Gabriela Ayuning dengan NIM 096. Di sini kami akan membuat video mengenai menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung sesuai dengan standar SNI 1726 2019 untuk memenuhi tugas UAS struktur bangunan tahan gempa yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Soleh. Adapun dari soal UAS tersebut yaitu buatlah video pembelajaran proses pengerjaan SAP 2000 untuk bangunan tahan gempa berikut. Yang pertama, gedung minimal 3 lantai. Yang kedua, lokasi bangunan sesuai dengan huruf depan nama. Karena nama kami Mei dan Gabriela, kami menggunakan Kota Makassar sesuai dengan nama depan Mei M. Yang ketiga, mengikuti SNI 1726 2019 dan manual aplikasi online Spectrum Response Design Indonesia. Dan yang terakhir, data-data lain bisa disesuaikan. Lalu untuk soalnya sendiri, kami menggunakan gedung 5 lantai dengan tinggi bangunan totalnya 19,7 meter. Untuk tinggi tiap lantainya, lantai 1 setinggi 4,5 meter, lantai 2 sampai lantai 5 setinggi 3,8 meter, dan untuk dimensi strukturnya sendiri, kami menggunakan balok utama yaitu B1 30 x 50, kolomnya kita menggunakan K1 50 x 50, plat lantainya kita menggunakan plat lantai setebal 12 cm dan plat atap setebal 10 cm. Untuk material yang digunakan, yang pertama ada mutu beton, yaitu modulus elastisitas menggunakan 4700 FC dan berat jenis beton bertulang 2400 kg per meter persegi. Untuk yang kedua yaitu baja tulangan, yang pertama kita menggunakan BJTP 24 dengan tegangan leleh FY 240 MPa dan tegangan putus FU 390 MPa. Yang kedua ada BCTD 40 dengan menggunakan tegangan leleh FY 400 MPa dan tegangan putus FU 570 MPa. Untuk modulus elastisitasnya kita menggunakan 200.000 MPa, berat jenis baja 7.850 kg per meter persegi, modulus elastisitas 4.700 FC, dan berat jenis beton bertulang 2.400 kg per meter persegi. Selanjutnya kami akan lanjut dengan pemodelan dengan SAP 2000 beserta analisisnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemodelan sesuai dengan data yang telah kita tentukan. Yang pertama kita membuka aplikasi SAP 2000. Selanjutnya kita klik file, kemudian new model. Kemudian untuk default unitsnya sudah sesuai yaitu menggunakan KNMC. Untuk template-nya kita menggunakan 3D frames. Untuk number of stories diganti 5, number of base diganti dengan 4, number of base X 4, number of BY diganti 3, kemudian story height sesuai dengan tingginya yaitu 4,5 meter. Kemudian untuk bay width X-nya diganti dengan 5 dan bay width Y-nya juga diganti dengan 5. Sesuai dengan data yang sudah kita tentukan. Kemudian kita centang use custom grid spacing and locate orange. Kemudian klik edit grid. Selanjutnya untuk set grid data kita memasukkan untuk set 1-nya 0, set 2-nya 4,5, kemudian untuk set 3-nya set 2 ditambah dengan tinggi karena kita menggunakan 3,8, jadi kita tambah 3,8 dan seterusnya sampai dengan set 6 dengan total tinggi 19,7. Selanjutnya klik OK.
kemudian kita klik define material. Untuk regionnya kita pilih user. Untuk material type-nya kita pilih concrete. Setelah itu oke. Untuk material name and display color kita ubah dengan K350 FC30 MPa. Untuk unitnya kita ubah KGF MC. Untuk di bagian weight and mass, untuk weight per unit volumenya kita ubah 2400. Untuk unitnya kita menggunakan N and MMC. Selanjutnya kita akan memasukkan data di isotropic property data. Untuk bagian modulus of elasticity kita menggunakan 4700 SQR30. Untuk position U kita menggunakan 0,2. Selanjutnya kita memasukkan data di other properties for concrete materials. Untuk specific concrete compressive strength atau FC-nya kita menggunakan 30, dan expected concrete compressive strength kita menggunakan 30. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya add new material. Untuk regionnya masih auto user. Kemudian untuk material type-nya kita pilih rebar. Kemudian klik OK. Selanjutnya untuk general data material name and display color kita ganti DCTD 40. Untuk unitnya kita ubah dengan KGF MC. Kemudian kita memasukkan data di weight and mass. Untuk weight unit volumenya kita menggunakan 7850. Kemudian unitnya kita ubah lagi dengan NMMC. Selanjutnya kita memasukkan data di modulus of elasticity atau E-nya kita masukkan 200.000. Selanjutnya kita memasukkan data di other properties from rebar materials. Untuk minimum yield stress atau FY-nya kita memasukkan 400. Untuk minimum tensile stress atau FU-nya kita pakai 570. Kemudian untuk expected yield stress atau FYE kita masukkan 400. Kemudian selanjutnya terakhir untuk expected tensi stress atau FOE kita menggunakan 570. Kemudian klik OK. Selanjutnya add copy of material. Untuk general data material name and display color kita ubah dengan DCTP 24. Untuk unitsnya kita ubah dengan KGFMC. Untuk weight and mass atau weight per unit volume kita masih tetap dengan menggunakan 7850. Untuk unitsnya kita ubah lagi dengan NMMC. Untuk data unassailable property data modulus of elasticity atau E masih tetap dengan menggunakan 200.000. Kemudian untuk other properties for rebar materials atau yang pertama minimum yield stress atau FY kita gunakan 240. Kemudian untuk minimum tensile stress atau FO kita menggunakan 390. Terus selanjutnya untuk expected yield stress atau FYE kita menggunakan 240. Dan yang terakhir untuk expected tensile stress atau FOE kita menggunakan 390. Kemudian klik OK 2 kali. Setelah itu tampilannya seperti ini. Setelah itu klik define section properties, kemudian kita pilih frame section. Untuk selanjutnya
kita pilih add new properties. Untuk frame section property type kita ubah dengan menggunakan concrete. Kemudian kita pilih yang rectangle. Selanjutnya section name-nya kita ubah dengan ke 500 kali 500 karena kita menggunakan kolom 50 kali 50. Untuk dimensionnya yang depth kita ubah 0,5, untuk width-nya kita ubah 0,5. Selanjutnya di bagian bawah sebelah kiri ada material, itu kita ubah dengan K350 FC 30 MPa. Untuk properti modifies kita ubah di bagian transitional constant 0,25. Untuk moment of inertia applied to axis kita ubah 0,7. Untuk moment of inertia about 3 axis kita ubah dengan 0,7. Kemudian klik OK. Setelah itu kita pilih concrete reinforcement. Setelah itu klik OK 2 kali. Setelah itu klik define, kemudian pilih section properties, kemudian pilih frame properties, kemudian add new property. Untuk frame section property type kita ubah dengan concrete, saat itu kita pilih rectangular. Untuk section name-nya kita ubah dengan D300 kali 500 karena kita menggunakan ukuran balok 30 kali 50. Untuk dimensionnya yang bagian depth kita ubah 0,3, untuk width-nya kita ubah 0,5. Untuk materialnya kita ubah dengan K30 FC 30 MPa. Kemudian untuk property modifiers kita klik set modifiers. Untuk di bagian sama yang seperti tadi, mulai dari transitional constant kita ubah 0,2. Selanjutnya untuk moment of inertia about to axis kita ubah 0,35. Selanjutnya untuk moment of inertia about to axis kita ubah 0,35. Setelah itu klik OK. Kemudian kita klik concrete office reinforcement. Untuk design type-nya kita pilih yang beam atau M3 design only. Untuk data concrete cover to longitudinal rebar center, top dan bottomnya sudah sesuai 0,04. Kemudian klik OK, OK dan OK 3 kali. Setelah itu klik define, pilih section properties, kemudian area section. Kemudian kita pilih cell section data. Untuk section name-nya kita ubah dengan plat 12. Kemudian untuk thickness, data di thickness kita ubah membrannya 0,12 dan bendingnya 0,12. Untuk material name-nya kita ubah dengan K350 FC 30 MPa. Kemudian untuk stiffness modifiers kita klik set modifiers. Selanjutnya kita ubah data di bagian property stiffness modifier for analyze. Untuk membran F11 modifier kita gunakan 0,25 sampai dengan bending M12 modifier juga angkanya sama 0,25. Setelah itu klik OK, kemudian klik OK. Setelah itu add copy of section. Untuk section name-nya kita ubah dengan plat atap 10. Untuk data di thickness, untuk membran dan bending kita ubah dengan 0,10.
Untuk material name-nya kita gunakan K350 FC 30 MPa sama seperti yang tadi. Untuk stiffness modifiers kita klik set modifiers. Untuk data yang kita gunakan pada properti atau stiffness modifier for analyze itu sama seperti tadi, dari membran F11 modifier sampai dengan bending M12 modifier angkanya sama, yaitu 0,25. Setelah itu klik OK, 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 OK 3 kali. Selanjutnya kita select dengan tumpuannya, kita select semuanya, kita ganti dengan jepit dengan cara klik join, kemudian restraints. Nah, ini yang sebelah kiri ini klik, setelah itu apply untuk melihat, kemudian klik OK. Setelah itu kita select semua kolom, setelah itu kita klik assign frame section. Nah, kita pilih untuk K500 x 500. Setelah itu kita klik apply untuk melihat, kemudian klik OK. Selanjutnya kita pilih balok dengan select semua balok yang ada. Kita lihat dari semua tampak depan, tampak samping, kita cek apakah sudah dipilih semua atau belum untuk baloknya. Kemudian kita klik assign, kita pilih frames, kemudian klik frame section. Nah, kita klik B300 x 500. Selanjutnya kita klik apply untuk melihat, kemudian klik sudah kita klik OK. Kita lihat untuk memastikan dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang di gambar sebelah kanan kita klik, kemudian kita pilih ke bagian atap. Setelah itu di select semua, setelah itu
quick draw area, kita pilih plat atap. Di bagian sectionnya kita pilih plat atap 10. Setelah itu kita select semua. Kemudian kita klik untuk mengecek apakah data sudah sesuai atau belum, kemudian klik OK. Setelah itu kita ke lantai yang paling atas atau lantai 5, kita select semua. Setelah itu lakukan hal yang sama seperti tadi. Untuk sectionnya kita ubah plat 12, kemudian kita select semua lagi. Kemudian kita klik untuk memastikan apakah datanya sudah akurat atau belum, sudah sesuai atau belum, kemudian klik OK. Kemudian kita ke bawah untuk di bagian lantai keempat, kita klik semua, lakukan cara yang seperti tadi. Platnya sama, plat 12, kemudian kita select all lagi. Setelah itu kita klik untuk memastikan apakah sudah betul atau belum. Ternyata sudah betul. Kemudian kita ke bawah untuk ke lantai 3, melakukan hal yang berulang seperti tadi, yaitu select all. Kemudian klik untuk memastikan datanya sudah benar atau belum, yaitu di plat 12. Untuk selanjutnya kita ke bawah, sama seperti tadi, di select all, kemudian sectionnya di plat 12, kemudian kita pilih salah satu untuk memastikan platnya sudah benar atau belum. Kemudian yang terakhir, lantai yang paling bawah. Setelah itu kita select all, kemudian kita pilih assign, selanjutnya pilih area, dan pilih automatic area mesh. Untuk mesh optionnya kita pilih yang auto mesh area into this number of object. Kemudian untuk datanya, bagian along edge from point 1 to 2 kita pilih 10. Untuk along edge from point 1 to 3 kita pilih 10 juga. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita pilih define, terus kita pilih load pattern. Nah, untuk di load pattern name-nya kita ubah dengan STL. Setelah itu untuk type-nya kita pilih di bagian superget. Setelah itu add new load pattern, kita ubah dengan live. Terus untuk type-nya kita pilih yang live. Setelah itu kita add new load pattern. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita pilih assign, kemudian kita pilih area load, kemudian kita pilih uniform atau cell. Untuk di data general, untuk load patternnya kita ganti dengan STL. Untuk optionnya kita pilih add to exciting loads. Untuk data uniform loads-nya di bagian load yaitu
0,34 atau total beban mati tambahan pada beban lantai atap di bagian sini di Excel sesuai dengan data yang telah kita tentukan. 0,34. Setelah itu klik OK. Kemudian klik gambar yang bagian kanan, kita ke atas, ke bagian yang atap paling atas sini. Kemudian kita select all. Mungkin klik PS. Setelah itu kita pilih assign, kemudian kita pilih area loads, kemudian pilih uniform cell sama seperti tadi. Tetapi di bagian load patternnya kita ubah dengan live. Optionnya masih sama. Untuk data loadnya kita ubah sesuai dengan yang ada di Excel, yaitu 0,1. Kemudian klik OK. Setelah itu kita pilih bagian yang di pinggir-pinggir ini, kita pilih semuanya. Setelah itu kita klik assign, kemudian frame loads, terus distributed. Untuk general load patternnya kita ubah dengan STL. Kemudian untuk uniform loads-nya kita lihat data Excel kami, yaitu beban mati pada balok atap atau STL. Karena kita menggunakan beban tinggi 3,8 meter, yaitu hasilnya 12,92. Setelah itu klik OK. Kemudian kita klik display, klik show object load assign, kita pilih yang frame object. Untuk load patternnya kita ubah STL. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya lantai bawahnya kita select all, lakukan sama yang seperti tadi. Kemudian kita pilih assign, area loads, uniform atau cell. Setelah itu di bagian load patternnya kita ubah dengan STL. Untuk uniform loads-nya kita lihat data yang telah kita tentukan, yaitu di total beban mati tambahan pada lantai 0,79 sesuai dengan perhitungan kami. Kemudian kita ubah loadnya 0,79. Setelah itu klik OK. Setelah itu masih di lantai yang sama, kita klik assign, kita pilih area uniform atau cell. Kemudian untuk load patternnya kita ubah dengan live. Untuk data loadnya kita lihat lagi di Excel, yaitu beban hidup pada lantai 0,25. Kita klik OK. Kemudian kita ke lantai bawahnya, yaitu lantai 4. Kita select all, lakukan sama yang seperti tadi, yaitu pilih assign, area, uniform atau cell, load patternnya ganti STL. Kemudian load duration ini masih sama, coordinate system global, load duration selanjutnya select all, area loads, uniform. Load pattern kita ubah live, loadnya kita menggunakan 0,25. Setelah itu klik OK. Kemudian ke lantai di bawahnya kita select all lagi, kemudian kita pilih assign, kita pilih area loads, uniform cell. Untuk load patternnya ganti STL, untuk loadnya 0,79. Setelah itu klik OK. Kemudian klik select all lagi, kita pilih assign, area loads, uniform cell, load patternnya diganti live,
untuk data loadnya dimasukkan 0,25. Setelah itu klik OK. Selanjutnya kita ke lantai bawahnya, kita select all, kita pilih assign, lakukan sama yang seperti tadi, yaitu area load, uniform, load patternnya ganti STL. Untuk datanya kita masukkan 0,79, kemudian klik OK. Setelah itu select all lagi, kita pilih assign, kemudian area load, uniform cell, untuk load patternnya kita ganti live, untuk uniform loadnya kita masukkan 0,25. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita lakukan sama yang seperti tadi, pilih yang bagian pinggir-pinggirnya saja. 2, 3, 4 di bagian sisi-sisinya. Setelah itu kita pilih assign, kita pilih frame load, kita pilih distributed. Untuk optionnya kita pilih replace exciting load. Kemudian setelah itu datanya sudah sesuai, kita klik apply untuk melihatnya. Setelah itu klik OK. Kemudian kita ke lantai atasnya, lakukan hal yang sama, yaitu pilih di bagian sisi-sisinya saja, di bagian pinggir-pinggirnya, pilih assign, terus pilih frame load, kemudian distributed. Untuk opsinya masih sama, replace exciting loads. Kemudian datanya sudah sama, yaitu kita pilih apply. Setelah itu kita klik OK. Lakukan yang sama pada lantai berikutnya, lantai atasnya kita pilih semuanya, 1, 2, 3, 4 sisi. Kemudian kita pilih assign, setelah itu frame loads, kemudian distributed, pilih apply untuk memastikan, kemudian kita klik OK. Setelah itu lanjut ke lantai setelahnya, kita pilih semua, pinggir-pinggirnya saja, 1, 2, 3, 4, kemudian klik assign, frame load, distributed, klik apply. Setelah itu OK. Kemudian kita save filenya secara berkala agar menghindari hal yang tidak diinginkan. Untuk nama filenya sesuai dengan nama klien kita. Setelah itu yes. Setelah itu kita pilih define load pattern, untuk namanya kita ganti EXSX, type-nya kita pilih quick, dan auto lateral load pattern-nya kita pilih ISCE 719. Kemudian klik add new load pattern. Setelah itu kita klik modify lateral load patterns. Nah, kita akan memasukkan kota yang akan kita buat, yaitu Makassar. Nah, datanya seperti ini. Untuk kelas tanahnya kita menggunakan tanah sedang. Nah, data yang didapatkan seperti ini. Untuk datanya kita sudah masukkan di Excel. Setelah itu kita screenshot di bagian data yang kita dapatkan dari kota yang kita pilih, kemudian kita masukkan di Excel agar memudahkan kami dalam memasukkan data lainnya yang belum dimasukkan. Untuk kelasnya kita menggunakan tanah sedang. Untuk SS-nya yaitu 0,2247. Untuk S1-nya 0,1087. Untuk TL periode transisi jangka panjangnya yaitu 16. Untuk kategori risikonya sesuai dengan
ini kita sudah sesuaikan dengan SNI yang ada di tabel. Sesuai tabel yaitu kita mendapatkan kategori risiko kedua. Untuk faktor keutamaannya yaitu 1. Nah, untuk data di seismic coefficient kita ubah yaitu 0,2 second spectral axle 0,2247 atau SS yang tadi. Untuk 1 second spectral axle atau S1 nya kita ubah 0,1087. Itu data sudah sesuai dengan data dari kota yang kita tentukan. Setelah itu untuk long period transition periodnya yaitu kita menggunakan 16. Untuk side class-nya kita menggunakan D. Setelah itu kita lihat di Excel. Nah, ini sudah sesuai, kita sesuaikan. Untuk SDS nya 0,2937, SD1 nya 0,1727. Kemudian kita sesuaikan kategori risikonya. Nah, untuk kategori desain seismiknya kita juga sudah sesuaikan. Setelah itu faktor ini double 12 kita juga sudah sesuaikan. Untuk rangka beban bertulang untuk faktornya kita juga sudah sesuaikan itu dengan response modification R, system overstrains omega, diffraction amplification atau CD nya sudah sesuai. Setelah itu klik OK, kemudian klik OK lagi. Setelah itu kita pilih define, kita pilih load cases, kemudian add new load cases, kemudian load case name nya kita ubah dengan EQDX. Setelah itu untuk load case type nya kita ubah dengan response spectrum. Kita buka Excel, mendapatkan hasil 1,2265. Nah, untuk perhitungan yang tadi, untuk perhitungan di SF kali G per R dengan hasil 1,22625, kita masukkan di scale faktor yaitu 1,22625. Kita pastikan lagi. Setelah itu kita add, setelah itu klik OK, kemudian add copy. Untuk load case name nya kita masukkan EQDY. Untuk load name nya kita ubah O2, kemudian modify, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menentukan massa struktur. Caranya adalah dengan cara klik define, lalu klik mass, terus habis itu kita masuk ke add new mass source, modify. Selanjutnya kita klik specified load pattern, lalu date nya kita ganti ke live. Kita ganti dengan date, lalu add,
date-nya lalu kita ganti SDL, lalu add lagi. Selanjutnya SDL-nya ganti live, lalu add lagi. Kita ganti 0,3 add. Lalu kita klik OK. Oke lagi. Selanjutnya kita akan select semua, lalu assign. Selanjutnya kita ke assign, lalu join, lalu ke ini. Nah, ini kita klik define, lalu ke diagram, lalu ke add new. Ininya oke. Lalu kita ganti diap 1, kita apply, lalu oke. Nah, ini udah. Lalu di ininya kita klik point, lalu ini kita cek apakah udah benar apa belum diap H1 19,7, lalu oke. Selanjutnya kita klik define, lalu ke lot combination, lalu add new combination. Ini udah com 1, lalu kita ini ke bagian Excel untuk kita cari kombinasi pembebanannya sesuai dengan SNI 2847/2019. Ini adalah kombinasinya. Lalu kita ke SAP lagi, kita masukkan sesuai dengan kombinasi yang ada di Excel tadi. Kita masukkan. Untuk date-nya, scale factor-nya kita ganti 1,4. Lalu klik add. Selanjutnya untuk SDL-nya kita add lagi karena 1,4 juga. Lalu add new combo, add copy new combo, lalu kombinasi 2. Kita lihat dulu di Excel-nya yang kombinasi 2, 1,2D. Date-nya kita ganti di bagian date-nya 1,37, modify. Untuk SDL-nya juga 1,37 add. Kita modify terus ininya ganti live, lalu tadi kita ganti 1, lalu add, lalu eki-dekinya kita add 1, lalu kita eki-dy kita ganti ke date-nya kita ganti 1,2, modify untuk menggantinya. Lalu SDL-nya kita ganti 1,2, modify. Dan live-nya kita ganti 1,6. Kita modify 1,6, modify. Lalu EKIDX-nya kita delete. Nah, terus oke. Terus add new combo lagi, masuk ke kombinasi 3. Ini masukkan ke date-nya sesuai dengan kombinasi tadi. Kita masukkan adalah 1,37, lalu kita add. Lalu untuk SDL-nya kita di 1,37, jadi kita add langsung. Lalu untuk EKIDX-nya, live-nya kita ganti ke 1, lalu add.
Nah, untuk left-nya kita ganti, lalu Eki DX, lalu kita add karena 1. Untuk Eki D-nya kita ganti 0,3, add. Nah, ini udah, dan 0,3, lalu modify. Ini Eki D-nya 0,3. Oke, udah bener. Oke, lalu add new combo lagi, kita memasukkan ke kombinasi 4. Untuk date-nya kita akan ganti 1,37, add. Lalu lagi untuk SDL-nya kita akan add lagi karena sama nilainya. Selanjutnya masuk ke leaf, kita ganti scale factor-nya ke 1, lalu add. Lalu lagi untuk Eki DX-nya, Eki DX kita ganti scale factor-nya 1, lalu add. Lalu Eki DY-nya ini, nah ini kita ganti scale factor-nya minus 0,3, add. Udah. Selanjutnya oke. Lalu masuk ke kombinasi selanjutnya, ke kombinasi 5. Kita ganti langsung date-nya, scale factor-nya 1,37, add. Lalu SDL sama 1,37 sama. Nah, ini lalu ke leaf-nya kita ganti 1, lalu Eki DX ini kita ganti minus 1, lalu add. Lalu ke Eki DY kita ganti 0,3, terus udah. Lalu masuk ke add new combo lagi, ke kombinasi 6. Kita masukkan lagi date-nya sesuai dengan kombinasi SNI tadi. Scale factor-nya kita ganti date-nya 1,37, add. Lalu kita ganti date-nya ke SDL. Nah, ini add lagi. Lalu kita ganti, nah ini ke live-nya 1, add. Lalu ganti Eki DX-nya, ini kita ganti minus 1, add. Eki DY-nya ke 0,3, udah, add. Lalu nah udah oke. Terus add new combo lagi, kombinasi 7, date-nya scale factor-nya kita ganti 1,37, add. Untuk SDL-nya juga sama 1,37, add. Lalu ini lagi ke left, ganti 1, add. Ini ke kita ganti Eki DY dulu ya teman-teman. Eki DX kita ganti ke 0,3, add. Eki DY dulu, Eki DX. Oke. Terus add new combo lagi, masuk ke kombinasi 8. Kombinasi date-nya sama kayak tadi, 1,37, add. SDL-nya juga sama 1,37, add. Lalu ini level kita ganti 1, add.
Lalu untuk EQD-nya kita ganti 1, lalu EQDX-nya kita ganti minus 0,3, lalu add. Nah, saya itu oke, add new combo lagi, masuk ke kombinasi 9, kita masukkan date-nya 1,37, add, lalu ke SDL. Nah, ini add lagi, lalu ke left-nya 1, add, EQD-nya kita masukkan minus 1, lalu add. Selanjutnya EQDX-nya kita masukkan 0,3, lalu add. Udah oke, lalu oke. Nah, ini karena kita tadi belum memasukkan ininya yang EQXD-nya, jadi kita masuk ke EQXD-nya. Nah, ininya udah bener, ini ya quick, terus AECE7 16. Nah, ini add new load pattern, EQXD-nya, terus ke modify. Nah, ini kita ganti sesuai dengan data kita yang kita dapatkan di Excel, teman-teman. Nah, ini untuk SS-nya 0,2247 kita masukkan, kita copy aja, copy. Nah, udah, terus ke Excel lagi buat S1-nya 0,1087 kita copy aja. Nah, udah, terus ininya 16. Nah, ininya kita masukkan D karena termasuk tanah sedang ya, teman-teman. Nah, ininya terus user define-nya kita ubah T1-nya sesuai dengan datanya. Sebentar. Pakai mouse aja, teman-teman. Ini ke tim match-nya ini 0,95397. Nah, ini aja, terus T-nya kita masukkan aja. Oke, udah masuk. Oke. Nah, ini EQSX-nya ini kita cek buat user define-nya belum diisi, jadi T-nya kita akan isi dulu sama ya, teman-teman. Masukkan, lalu oke. Lalu ini oke. Udah ke define. Nah, ini ke function-nya kita response spektrumnya kita cari dulu. Nah, ini ke ininya kita ganti ke AECE716 modify, lalu add new function. Ininya kita ganti RS Makassar karena sesuai dengan soal kita ya, teman-teman. Makassar. Oke. Nah, ininya SS-nya kita sesuaikan dengan yang sudah kita dapatkan dari data sebelumnya. Ini kita ubah. Nah, kita masuk ke Excel-nya yang bagian tadi yang data awalnya. Nah, ini SS-nya kita dapat 0,2247. Kita copy aja, kita copy paste, lalu untuk S1-nya masuk Excel lagi yang bagian bawahnya kita copy, lalu kita masukkan aja bagian S-nya. Udah, terus ini kita ganti 16 ya, teman-teman, sesuai dengan data kita. Oke, ini kita ganti D. Nah, udah. Ini lalu klik OK 2 kali. Nah, udah, teman-teman, lalu define, lalu ke load case buat EQDX-nya. Nah, ini kita cek lagi buat response spektrumnya. Ini. Nah, ini kita cek apakah udah benar apa belum, teman-teman. Apakah udah sesuai? Kita akan sesuaikan sesuai dengan Excel kita. Ini buat ininya 1,226. Nah, ini udah benar ya, teman-teman, udah masuk
ke yang sebelumnya dimasukkan. Oke, buat EKD-nya kita juga akan cek apakah udah benar. Ininya response spektrum, ininya scale factor-nya juga udah benar, lalu oke aja. Nah, ini EKD-nya kita benar. Udah oke aja, teman-teman. Udah, lalu setelah itu define load combination, kita akan masukkan kombinasi lagi, masuk kombinasi 10. Nah, ini kita yang data tadi kombinasi 10, date-nya ini scale factor-nya 1,37, add untuk buat SDL-nya sama ya teman-teman, langsung add aja. Nah, ini SDL-nya ganti ke live, lalu kita ubah ke 1. Nah, terus ke EKDX. Oke, kita masukkan min 1, lalu add. Lalu buat EKD-nya kita juga akan ganti EKDY, ini ya kita ganti minus 0,3. Terus add aja. Udah benar, lalu oke. Lalu masuk kombinasi selanjutnya, kombinasi 11. Lanjut aja ke ini, ke date-nya kita ganti maaf, date-nya scale factor-nya kita ganti ke 0, date-nya sebentar, kita lihat datanya dulu, ke 0,73. lalu add untuk SDL-nya juga sama. Untuk EKDX-nya ganti 1, lalu add. Untuk EKDY-nya ini ganti 0,3, lalu add aja. Udah, lalu oke. Masuk kombinasi lagi, add new combo lagi ke kombinasi 12. Lalu date lagi kita ganti 0,73, add. Lalu lagi ke SDL-nya ini sama, SDL-nya di add aja, lalu SDL diganti ke EKDX-nya 1,1, add. Lalu EKDY kita ganti ke minus 0,3, lalu add aja. Udah, langsung oke. Lalu add new combo lagi ke kombinasi 13, masuk ke date, langsung aja. Lalu ke ini scale factor-nya 0,73, add. Lalu ke SDL-nya kita add aja, lalu ke EKDX ya teman-teman, sesuai dengan soalnya minus 1, lalu add. Lalu buat EKDY-nya masukkan aja ke scale factor-nya 0,3. Oke. Lalu add aja. Nah, ini kita oke. Masuk ke kombinasi selanjutnya, kombinasi 14. Lalu ini date langsung. Date ini kita ganti 0,73, lalu add. Lalu sebelah sini SDL-nya juga 0,73, add lagi. Selanjutnya ke EKDX kita ganti ke minus 1, lalu add. Lalu EKDY-nya kita ganti ke minus 0,3, lalu add. Ini oke. Add new combo lagi, masuk ke kombinasi 15. Lalu ke date, scale factor-nya kita ganti ke 0,73, lalu add. Date-nya ganti ke SDL, lalu add aja. Setelah itu ke EKDY kita ganti ke 1,
maaf ini Eki DX ini 1 0,3. Nah, ini 1. Lalu add buat ini langsung aja Eki DX kita ganti scale factornya ke 0,3. lalu add. Lalu oke, kita masuk ke add new combo lagi, masuk ke kombinasi 16. Make that scale factornya kita ganti 0,73, lalu add. Terus SDL kita masukkan aja karena sama. Lalu Eki DXD nya kita ganti ke 1, lalu add lagi. Buat Eki DX nya scale factornya kita ganti 0,3, lalu add. Ini modify dulu ini sih teman-teman. Ini lalu masuk lagi ke add new combo ke kombinasi 17, lalu date nya kita ganti ke 0,73, lalu add. Lalu date nya SDL kita add lagi. Lalu habis itu Eki DY nya kita ganti ke 1, add. Lalu bagian Eki DX nya kita ganti ke 0,3, lalu add. Oke, add new combo lagi. Kita ke kombinasi 18, yang terakhir date nya kita ganti 0,73, add. Lalu date nya kita ganti SDL, kita add lagi. Lalu ini lalu lanjut Eki DY kita ganti -1, lalu add. Lalu ke Eki DX kita ganti ini 0,3, kita add aja. Udah oke. Ini udah masuk semua ya teman-teman, dari kombinasi 1 ke kombinasi 18. Kita ini oke. Ke define load combination, kita aja ke analyze. Lalu ke set analyze ini ke space frame, klik space frame nya, lalu oke. Selanjutnya ke analyze lagi, set analyze option, ke set load. Nah ini kita akan run ini kita run now. Tunggu dulu biar loading. Nah ini udah muncul teman-teman. Biar memproses dulu ya. Oke. Nah ini udah kelihatan. Ini kita tampak depannya. Nanti kita simpan dulu ya teman-teman. Lalu ke display ke show load cast, ke show table. Nah ini lalu ke yang bagian table ini kita itu. Selanjutnya ke file export current table, lalu to Excel, file, lalu export current table, lalu to Excel. Nah dah, ini kita ke Excel-nya yang sudah kita copy ke Excel. Ini data-datanya teman-teman, kita copy aja ke Excel yang sudah kita masukkan data-data sebelumnya. Kita masukkan aja. Kita pindah dulu. Ini pindah ke sini. Ini lanjut kita copy. Udah. Nanti kita lebarkan dulu.
kita sesuaikan dulu ya teman-teman. Ini selanjutnya, nah ini kita ketemu ke 0,99669. Nah ini kita kasih tanda dulu ya teman-teman untuk hasilnya di sum UX dan sum UY nya. Nah ntar kita kasih shape nya kotak aja. Ini terus ke shape fill, ke no fill kita kasih merah aja. Nah udah ketemunya nilainya ini dari model kita. Terus syaratnya tuh partisipasi massa harus lebih dari 90%. Nah ini syaratnya ini teman-teman, karena kita hasilnya ini 0,99 ini, jadi kita oke. Nah ininya kita udah oke, syarat partisipasinya kita udah oke untuk bangunan kita. Lalu lanjut lagi ke SAP nya, kita down aja buat data-datanya ini. Kita akan lanjut display, lalu ke show table, lanjut ke ininya sebentar, bagian base section, terus ininya kita klik EQDX sampai EQSD. Nah kita ini lalu oke. Nah ini kita dapat tabelnya dari data EQSS sampai EQSD nya. Kita file, export current table, lalu file current table ke to Excel. Kita akan ekspor ke Excel. Nah kita ini ke Excel aja, kita copy lagi untuk kita masukkan ke Excel dari data sebelumnya. Kita copy aja, masuk ke ini, kita kopas aja, udah. Nah ini kita agak turunkan aja. Nah ini aku udah punya ini penskalan gayanya buat ini dari SNI nya ya teman-teman. Ini oke, ini buat ketentuannya kita masukkan aja. Lanjut ke Excel lagi. Lalu ini aku udah punya tabel yang akan kita masukkan. Ini kita sesuaikan aja untuk panjangnya, sesuaikan aja. Ini di bagian yang global FX, yang bagian sini, bagian ini klik ini, terus yang bagian ini arahnya di global FY. Udah, terus ini kainnya ini bagian ini, terus kita kali ke min 1. Oke. Terus yang untuk Y nya bagian minus 0,3121 ini kita kali maaf, ini dikali min 1 ya teman-teman. Dah. Terus untuk faktor skalanya sesuai dengan ketentuannya, yaitu Fs bagi Vd, jadi kita ini dibagi ini. Oke, terus ini
enter aja. Oke. Nah, ini karena VD-nya harus sama dengan lebih dari sama dengan 10% dari VS-nya. Jadi kita ini aja sesuaikan ya, sama dengan if dalam kurung ini, terus ini 4, terus koma, oke, koma, not, oke. Yang lain nggak bisa. Untuk komanya kita ganti ke titik koma ya teman-teman. Ini terus oke, ini not titik koma juga, terus enter. Nah, ini udah tertera bahwa ininya oke untuk kontrolnya. Nah, ini udah oke semua untuk arah X dan arah Y nya. Kita masuk ke SAP lagi, ke bagian cell on the form shape nya, ininya pucuknya kita tarik dari kiri ke kanan di bagian pojoknya aja teman-teman. Ini oke. Labelnya, invisible-nya, lalu ke apply. Nah, ini udah ketahuan ada angka-angkanya teman-teman di perbatangnya. Nah, ini seperti ini. Ke display, show table, analyze, join outputnya kita ini table, bagian table join ini. Ini lalu select load case, kita klik dari bagian EQDX sama EQDY aja, lalu oke. Setelah itu kita dapatkan datanya EQDX sama EQDY nya, file, lalu export current table, lalu langsung ke to Excel. Nah, ini kita dapatkan. Lalu kalau ini Excel lagi, ini ke Excel yang baru ya teman-teman, jadi kita akan copy aja, copy lalu paste ke Excel sebelumnya di bagian bawah sini aja, kita copy. Nah, ini untuk strukturnya, ini kita copy untuk ketentuannya, kecil dulu. Ini kita inginkan shape-nya ke kategori, ini kotak aja, ke kategori 1 atau 2 karena kita masuk kategori kedua. Foto ini dengan merah. Nah, ini untuk rumusnya yang akan kita masukkan nanti. Ini masukkan aja.
bagian 5,5 ini. Nah ini, terus yang I nya kita masukkan ke bagian yang satu ini. Enter. Nah udah. Untuk ininya kita ganti 4.500 karena ketinggian 4.500. Atasnya juga udah ganti 3.800. Lalu kita masukkan aja untuk data-datanya. Kita masukkan ke DX nya. Ini ke bagian ini dan seterusnya ke atasnya itu untuk mengisi bagian bawahnya. Masukkan aja. Nah ini kita masukkan. Nah ini kita sebelumnya udah memasukkan ya teman-teman. Nah ini karena ini kategori 1, ini kita udah masukkan sesuai dengan rumusnya. Nah ini udah masuk. Lalu kita dapatkan semua oke. Lalu untuk arah Y-nya juga sama, tadi kita masukkan sebelumnya. Datanya dari yang U2 ini. Kita masukkan ini dengan rumus ini. Ini rumusnya yang ini. Kita masukkan atap sampai dasarnya juga sama dengan menggunakan rumus ini. Nah, terus ini udah kita masukkan. Nah ini kita dapatkan semua oke untuk simpangan lantai arah Y. Karena semua oke, nah ini ada note jika tidak memenuhi maka gedung terlalu fleksibel dan perlu diperbesar untuk bagian kolomnya. Kita masuk lagi ke SAP, klik ini, lalu ke view. Nah ini kita cek, ini harus ACI 31814. Work design ininya kita akan masukkan dari desain pembebanan kita yang kita dapat dari tadi. Lalu ini EQXX ke modify, ke pattern. Nah ini bagian SS dan S1 nya, nanti kita masukkan ke data yang tadi. Ini kita masukkan aja 0,23697. Kita masukkan bagian SS nya aja. Nah ini lanjut kita select semuanya. Terus ke view lagi, terus program determine-nya kita ganti ke sesuai spesial. Ini udah semua. Oke, kita ke start concrete lagi, ke select design. Ini ada kombinasinya semua masuk di sini. Terus ini kita select aja semuanya, lalu ke add, lalu ini lanjut oke aja. Nah ini kita ke ini, terus lanjut ke analyze, lalu run analyze. Nah ini kita langsung aja ke run now.
Kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilannya akan jadi seperti ini. Kita coba lihat tampak lainnya dulu. Ini tampak lain seperti ini ya teman-teman. Ini tampak bagian atasnya. Lalu ini ke SoftForce, kita klik join. Lalu ini kita pilih kombinasi 1. Setelah itu ke apply, lalu oke. Nah, ini udah ketahuan untuk yang ke join kombinasi 1-nya seperti ini. Nah, kita ini tampilannya seperti ini. Ini bagian sininya kita juga klik show force, join kombinasi 1, lalu apply untuk di sebelah kanannya atau sebelah kiri layarnya. Join kombinasinya tetap kombinasi 1 aja karena kita akan menunjukkan yang bagian kombinasi 1. Kita silang aja. Display default set-nya ini bentar, ke frames ini, bagian display frame force, kita klik yang kombinasi 1. Nah, ini kita akan mengetahui momen axialnya, lalu apply frame, lalu apply. Nah, ini buat yang sebelah kirinya teman-teman, beban aksialnya seperti ini. Akan tunjukkan ke sisi-sisi yang lainnya. Seperti ini bagian atasnya. Lanjut ke bagian samping seperti ini. Nah, ini bukan yang bagian belakang atau depannya seperti ini. Ini udah ke mode aksial semua ya teman-teman. Nah, ini kita select aja ke show force, lalu ke cell. Ini kita ganti ke kombinasi 1. Lalu ini F11 apply. Ini seperti ini yang bagian F11-nya. Nah, ini lalu klik cell lagi, kita akan ketampilan M11 komponennya, lalu apply. Nah, ini bagian tumpuan sama lapangannya. Seperti ini tampilannya, lalu kita klik bagian ini, login ke start desainnya. Nah, ini masih proses ya teman-teman. Kalau ada merah-merah seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Dari atas udah orange semua, artinya udah aman. Ini ke verify, ini analisnya, ini kita udah concrete frame-nya udah oke.
Jadi kita oke aja untuk ceknya. Lalu ke bagian ini lagi, ke verify. Nah ini all concrete-nya udah benar semua, udah ceknya. Nah seperti itu. Lanjut ke start design. Nah, ini masih memproses untuk desain yang gambar sebelah kirinya. Nah sepertinya teman-teman hasilnya. Ini kita putar-putar aja. Seperti ini. Untuk longitudinal refer areanya, kita kembalikan aja lagi ke mode tampilan sebelumnya. Lalu klik start concrete design, ke display. Ini udah benar longitudinal reinforcing-nya, lalu oke. Nah ini mungkin sini kita tampilan sebelumnya aja. Nah ini masuk lagi ke sini, start concrete design, lalu display. Ini oke. Ini buat bagian gambar kanannya. Oke. Nah ini satuannya masih KNMC, kita ganti ke NMMC. Nah ini untuk nilai-nilainya ya teman-teman, seperti ini. Oke, nah di sini kita akan aja beralih ke desain untuk penulangannya. Nah di sini saya ada beberapa datanya. Untuk bentangnya ada 5000 mm. Lalu untuk benang bersih baloknya sebesar 4500 didapatkan dari benang L-nya ini dikurangi dengan kolomnya 500, jadi 4500. Untuk panjang kolomnya 500. Untuk lebar kolomnya yang ditempel 500 mm juga. Total selimutnya 40, kuat tekan beton FD 30, kuat tekan baja tulangannya 400 MPa, dan untuk gaya aksial PU baloknya didapatkan dari SAP yang sudah kita desain sebelumnya, yaitu 8,7 kN. Nah di sini kita langsung aja untuk mendesain tulangan untuk baloknya. Untuk di sini saya memiliki data untuk B1, yaitu ukuran baloknya 300 x 500. Untuk tinggi efektif baloknya didapatkan 460, didapatkan dari ukuran balok hanya ini dikurangin dengan total selimutnya, yaitu 40, didapatkan 460 untuk D-nya. Ini harusnya 60. Nah selanjutnya untuk daerahnya kita ada tumpuan dan lapangan. Untuk AS perlunya didapatkan dari SAP 2000 yang kita desain tadi. Nah untuk AS minnya didapatkan dari rumus ini. Untuk AS min 2 nya didapatkan dari rumus ini. Dan untuk diameternya kita mengasumsikan memakai tulangan diameter 19 mm. Nah ini untuk luasnya sudah saya masukkan rumusnya, didapatkan hasil 283,529 untuk luasnya. Dan untuk jumlahnya udah saya asumsikan di sini. Untuk tumpuan atasnya sebanyak 4, untuk bawahnya sebanyak 2, untuk lapangannya atas 2 dan bawahnya juga 2. Untuk AS terpasangnya di sini sudah saya hitung dengan rumus ini, perkalian antara jumlah ini dikali dengan luasnya. Lalu untuk jarak bersih antar tulangannya ini dengan rumus ini, untuk jarak bersih harus kurang dari sama dengan dB. Nah ini sudah saya analisis semua dan emang lebih besar
DB dibandingkan lebih besar jarak bersihnya dibandingkan DB. Untuk jumlah lapisnya kita memakai 1 lapis. Untuk syarat-syaratnya sudah saya masukkan dan di sini sudah oke semua. Dan kemudian didapatkan untuk penulangannya untuk tumpuan atas yaitu 4 dengan diameter 19. Lalu untuk tumpuan bawahnya 2D19, lapangan atas bawahnya 219. Selanjutnya lanjut ke desain tulangan geser balok. Untuk datanya sama, untuk baloknya 300-500, lalu untuk tinggi efektifnya sama 460. Untuk daerahnya kita ada tumpuan dan lapangan lagi. Ini akan mendesain dengan rumus ini. Nah, untuk AV ini didapatkan dari SAP 2000. Untuk tumpuannya 0,915 dan untuk lapangannya 0,675. Untuk tulangan ini diameternya saya asumsikan 13, jumlah kakinya saya asumsikan 2, dan luasnya kita dari perhitungan ini sehingga didapatkan tumpuannya dan lapangannya yaitu 265,46. Perlunya didapatkan dari pembagian antara luasnya dibagikan dengan dibagi dengan AV-nya ini. Untuk spasi max ininya didapatkan dari tinggi efektif baloknya ini dibagi dengan 4. Untuk spasi max ininya didapatkan dari 6 dikali dengan diameter penulangan sebelumnya. Untuk cek spasinya kita cek dan semuanya memakai S maksimal untuk penulangannya. Untuk S pakainya jadi diperoleh untuk tumpuannya 115 dan lapangannya 230. Lalu dipasang untuk tumpuannya 2 diameter 13 dengan jarak 110, untuk lapangannya 2D13 dengan jarak 230. Nah, kita lanjut ke desain tulangan utama kolom. Nah, saya langsung masukkan untuk ukuran kolomnya kita memakai 500x500, S perlunya didapatkan dari SAP 2000, yaitu 2500. Untuk diameternya saya asumsikan 20, untuk luasnya didapatkan dari ini, lalu jumlahnya saya asumsikan 12 dan AS terpasangnya didapatkan dari luas ini dikalikan dengan jumlahnya. Nah, untuk syarat AS-nya yaitu harus lebih dari AS perlu. Nah, ini udah saya masukkan dan oke untuk hasilnya. Lalu untuk penulangannya akan dipasang 12 buah dengan diameter 25. Untuk syarat-syaratnya sesuai SNI 2847/2013 dan SNI ini, lalu didapatkan untuk syaratnya semua oke. Nah, untuk cek rasio tulangannya ini sesuai dengan SNI 2847/2019, untuk cek rasio persennya ini didapatkan dari rumus ini didapatkan 1,51%. Dan untuk cek Pmin dan Pmax ini sudah oke, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah desain tulangan geser kolom. Untuk K-nya kita masih menggunakan 500x500. Untuk AV perlunya didapatkan dari desain dari SAP 2000. Untuk diameternya kita menggunakan diameter 13. Untuk jumlah kakinya minimal memakai 3 jumlah kakinya. Lalu untuk luasnya didapatkan dari rumus ini, jadi ruasnya sebesar 398,197. Untuk S perlunya didapatkan dari luas ini dibagi dengan AV atau S perlu.
Nah, untuk spasi maksnya didapatkan dari 6 dikali dengan diameter tulangan sebelumnya. Lalu untuk spasi maksnya saya memakai 150. Untuk cek spasinya sudah saya masukkan, dan ini dipakai X maksimal, yaitu dipakai X pakainya 150. Nah, untuk desain tulangan geser kolom dipakai dengan 3 buah tulangan dengan diameter 13 dengan jarak 150. Lalu selanjutnya adalah desain tulangan plat lantai. Nah, untuk plat lantai sendiri kita memakai tebal 120 mm. Lalu untuk plat atapnya kita memakai 100 mm, 100 cm ya teman-teman. Lalu untuk lantai sendiri ya, tulangan X-nya, tumpuannya tumpuan dan lapangannya sudah kita masukkan semuanya. Ini berasal dari SAP 2000 yang sebelumnya kita desain. Dan ini diperoleh nilai-nilai sebagai berikut ini. Dan untuk diameternya kita semuanya memakai diameter 10 untuk tulangannya. Nah, untuk jaraknya di sini untuk tumpuannya saya memakai 100, untuk lapangannya saya memakai 150. Untuk luasnya kita dapatkan dari rumus ini. Untuk mutu betonnya kita menggunakan mutu beton yang sebelumnya yaitu FC30. Mutu bajanya sama seperti sebelumnya yaitu 400. Tebal efektifnya didapat dari tebal part, lalu dikurangi dengan 20 dan didapatkan hasil ini. Untuk plat lantainya sebesar 100. Dan untuk plat atapnya, tebal plat efektifnya sebesar 80. Nah, untuk diameter MN-nya ini didapatkan ini dari rumusnya. Untuk A-nya dapatkan nilai seperti ini. Nah, untuk cek kapasitasnya sendiri didapatkan dari diameter MN-nya ini harus lebih daripada MU ini. Jadi di sini semua sudah oke cek kapasitasnya. Lalu untuk desain tulangannya ini juga udah diketahuin akan dipasang tulangan pada plat lantainya, dan plat atapnya di tumpuannya akan dipasang 10-100 dan untuk lapangannya dipakai 10-150. Nah, mungkin itu saja untuk desain penulangannya. Itulah video dari step by step analisa struktur bangunan gedung dari kami. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.